Di tengah kondisi seperti ini, beberapa laptop mengalami kenaikan harga yang lumayan tinggi nih guys. Ya naiknya sekitar 500 ribuan, bahkan sampai ada yang 1 jutaan. Makanya sekarang buat dapetin laptop yang speknya standar seperti HP 14S DK1507AU yang akan kami review ini, kalian mau nggak mau harus spare budget lebih dari yang biasanya nih. Untuk itu kita akan ngasih tahu apa aja alasannya yang bikin harganya ini bisa berubah. Oke, sebelumnya HP 14S DK1507AU ini dibanderol seharga 6 jutaan. Dan salah satu alasan terbesar kenapa harganya bisa senaik ini karena prosesor yang digunakan adalah AMD Athlon Silver 3050U yang menggunakan dual core dan 4 threads. Sebenarnya kecepatan dari prosesor itu memang gak cuma dilihat dari jumlah core dan threads-nya aja ya. Karena AMD Athlon Silver yang baru ini base clock-nya udah 2,3 GHz yang bisa di boost clock up to 3,2 GHz. Kalau kita lihat peningkatan performanya dari Athlon 3020E memang tidak terlalu banyak. Tapi kita harus ingat kalau AMD Athlon ini kelasnya memang lebih tepat digunakan untuk memenuhi kebutuhan standar seperti Word, Excel, Zoom, browsing, dan lain sebagainya. Kemudian memorinya dikasih 4GB DDR4 2400MHz yang bisa dibilang speednya standar banget. Karena kalau kita cek memang dari prosesornya itu cuma bisa sampai yang 2400MHz saja. Jadi kalau mau diupdate harus disesuaikan dulu dengan tipe bawaannya. Lalu storage-nya dibekali 512GB SSD M.2 NVMe dari Samsung dengan speed yang menurut kita kenceng juga nih. Space-nya juga lebih besar dari seri sebelumnya yang cuma 256GB. Dan kapasitas segini udah cukup banget buat anak-anak sekolah nyimpen file-file tugas, dokumen, bahkan bisa nginstal beberapa aplikasi penunjang belajar seperti Google Chrome maupun Zoom. Ya semoga aja kedepannya nggak ada lagi ya laptop dengan SSD 256GB karena ya nanggung banget. Udah gitu menurut kita juga terlalu sempit untuk kebutuhan anak-anak sekolah yang tugas-tugasnya semakin beragam. Kalau masih kurang, HP juga menyediakan free space Dropbox berkapasitas 25GB selama 1 tahun yang bisa kalian manfaatkan untuk ngolah, sharing, atau ngedit data dan file bareng teman-teman. Untuk I/O portnya ada USB Type-C, 2 buah USB Type-A, HDMI, dan masih ada LAN port. Kalau kita lihat perkembangan laptop saat ini, brand-brand lain biasanya justru menghilangkan LAN port biar desainnya lebih tipis ya. Udah gitu penggunaan WiFi yang praktis lebih diminati daripada harus ribet sama kabelan. Jadi sebaiknya di-cut aja biar desainnya tidak terlalu bongsor dan tebal. Kemudian tersedia juga audio combo jack yang menurut kita sangat berguna bagi kalian yang kegiatannya sering berkaitan dengan audio nih guys. Karena untuk kualitas suara yang dikeluarkan dari speakernya ini kurang maksimal. Bahkan sesekali sempat pecah kalau volumenya dibentokin ke kanan. Sayang banget dari segi display kita nggak nemuin sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena resolusi layarnya masih HD, panelnya masih TN dengan tingkat brightness 220 nits. Di bagian atas layarnya tersedia kamera HD True Vision 720p yang ngebantu banget buat belajar daring ataupun conference call. Kualitas gambarnya juga terlihat lebih baik daripada laptop-laptop sekelasnya yang masih pakai kamera beresolusi 0,3 megapiksel. Nah, untuk menutupi kelemahan pada layarnya ini, HP 14S DK1507AU menggunakan keyboard yang udah dilengkapi dengan LED backlight yang menurut kita lebih berasa fungsinya daripada mentingin resolusi dan panel layarnya. Karena kita bisa terhindar dari yang namanya typo dan ngebantu banget untuk pengetikan di tempat yang minim cahaya. Soalnya nggak etis kan kalau hamba-hamba deadline lagi pada kerja terus ngetiknya sampai malam-malam masa narangin keyboardnya pakai layar. Berasa aneh kan? Untuk pengujian performanya kita menjalankan beberapa aplikasi standar secara bersamaan. Pertama-tama kita buka 10 tab browser di Google Chrome sambil ngejalanin PowerPoint, buka file database di Excel, dan juga ngaktifin Zoom. CPU yang digunakan sekitar 35-40% dengan RAM 3GB atau 88%. Kemudian kita tutup zoomnya dan kita buka lagi Adobe Photoshop Pro CC 2021. Di awal-awal saat Photoshop dibuka, loadingnya lumayan berat dan sempat not responding. Jadi kita harus sabar untuk nunggu beberapa detik sampai Photoshopnya ini benar-benar terbuka.
Penggunaan CPU-nya memang sempat melonjak tinggi jadi 100%. Tapi setelah terbuka dan stabil, CPU yang digunakan jadi 70% dan sesekali sempat naik ke 80%-an dengan memori yang terpakai 2,9 GB atau 82-85%. Dari hasil pengujian ini bisa dilihat kalau penggunaan RAM dan CPU itu paling banyak terpakai saat kita menjalankan browser, Photoshop, dan Zoom. Jadi untuk penggunaan standar masih aman. Cuma kalau saran kita sebaiknya tetap diupdate aja RAM-nya jadi 8 GB biar lebih nyaman saat digunakan. HP 14S DK1507AU menggunakan baterai lithium ion berkapasitas 41 Wh. Untuk dipakai ngerjain tugas di office selama 30 menit, baterainya berkurang 16%. Kemudian untuk browsing dan zoom selama 30 menit, baterainya berkurang 21%. Jadi kurang lebih baterainya bisa bertahan sekitar 3,5 sampai 4 jaman untuk penggunaan standar. Tapi ini tentatif ya, karena disesuaikan juga dengan kebutuhan dan kegiatan kalian. Ya, kesimpulannya harga itu fleksibel, bisa berubah kapan aja, jadi kita nggak bisa membandingkan harga laptop keluaran saat ini dengan seri yang keluar beberapa bulan lalu. Contohnya, dulu kita hanya perlu 6 jutaan aja untuk dapetin Ryzen 3, tapi sekarang Ryzen 3 itu harganya bisa 7 bahkan 8 jutaan. Karena semakin kesini, kita semakin sulit untuk mendapatkan laptop dengan harga sekian dengan spek yang sama. Sama-sama Ryzen 3, RAM-nya 4 GB dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa terima keadaan daripada nunggu laptop yang harganya 6 jutaan ke bawah tapi belum tentu ada. Karena kalau mau yang semuanya bagus, udah pasti budget yang dikeluarkan lebih banyak. Tapi kalau ditanya HP 14S DK1507AU ini worth it atau enggak untuk para pelajar, ya jawabannya worth it ya. Karena menurut kita, fitur dan software-software untuk kebutuhan harian atau penunjang tugas anak-anak sekolah udah lengkap. Seperti OHS 2019, kapasitas penyimpanan yang lapang, dan adanya backlit keyboard yang menurut kita sangat membantu anak-anak yang belum terbiasa mengetik. Buat kalian yang sering daring, kamera nyala berjam-jam, browsing jalan terus dan nyusun materi tugasnya di office, semuanya bisa dilakukan secara bersamaan dengan aman di HP 14S DK1507AU ini. Saran kita buat HP, sebaiknya port yang sekiranya jarang dipakai lebih baik dihilangkan aja ya, biar laptopnya jadi lebih tipis dan kemungkinan besar harganya bisa lebih murah. Oke, segini dulu pembahasan kita mengenai HP 14S DK1507AU yang harganya melonjak naik, tapi tetap bisa jadi referensi buat para pelajar. Kalau kalian tertarik, bisa beli melalui official website dan juga seluruh marketplace Pardesor Indonesia. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi. Kita pamit, sampai jumpa.